Dan bagaimana penanganan bencana di Sumatera Barat? Kita langsung tanyakan ke rekan kami, sudah bergabung jurnalis Transmedia, John Edi Kambang di Kota Padang. Selamat sore, John. Apakah jalan ke arah Bukit Tinggi masih terputus hingga sore ini? Ya, selamat sore Heranov. Berita yang barusan sepertinya menarik karena ada anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang memilih untuk tetap melakukan kunjungan kerja ke daerah istimewa Yogyakarta meskipun di tengah situasi daerahnya yang dilanda bencana. Tapi kita tinggalkan itu karena ini memang menjadi sebuah mendapat kritikan luar biasa dari kampung halamannya, termasuk dari Padang sendiri. Anggota dewan dianggap tidak punya rasa sensitif terhadap kondisi masyarakat saat ini. Ini yang sangat disayangkan yang dilakukan oleh anggota DPRD Pariaman. Tapi baik, kita tinggalkan itu dulu karena itu urusan mereka dengan rakyatnya nanti di Padang Pariaman. Hingga sore ini saya ingin melaporkan bahwa kondisi Sumatera Barat sudah mulai relatif agak lumayan bisa dijangkau, terutama di kawasan Kabupaten Agam yang sebelum-sebelumnya susah diakses. Hari ini sudah bisa dilewati walaupun oleh kendaraan besar terlebih dahulu dan roda 2 terutama yang mencapai kawasan Palembayan, Kabupaten Agam. Palembayan ini adalah daerah yang terdampak cukup parah, di mana ada banyak korban di sana yang sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Secara Sumatera Barat sampai sore ini kita mendapat konfirmasi bahwa total korban yang meninggal dunia ini sudah tercatat 196 orang. 216 orang lainnya ini dalam pencarian atau dalam kondisi hilang, dan 111 orang lainnya mengalami luka. Dari 196 korban yang sudah ditemukan meninggal dunia, ini baru 170 orang yang berhasil diidentifikasi. Ada 26 jenazah dan atau potongan-potongan jenazah yang masih dalam proses konfirmasi dan belum bisa diketahui identitasnya begitu, Heranov. Soal infrastruktur seperti yang tadi Anda tanyakan, termasuk terutama adalah jalur utama antara Padang menuju Bukit Tinggi yang melewati kawasan Malibo Anai. Ini memang terputus total sejak kejadian di tanggal 27 November lalu, di mana ini tidak jauh dari kawasan air terjun Lembah Anai. Ini kawasan yang terputus total sekitar 100 sampai 150 meter. Ini badan jalan yang sama sekali tidak bisa dilewati. Satu-satunya akses sekarang yang bisa digunakan oleh masyarakat dengan memanjat sedikit perbukitan, lalu mereka berjalan kaki untuk bisa sampai ke seberang. Nah, dari seberang kemudian ada mungkin kendaraan roda 2 yang bisa mengantar mereka ke lokasi ke Padang Panjang. Nah, di Padang Panjang itu beberapa hari lalu memang ada juga gunungan longsoran, karena di pintu masuk gerbang kota Padang Panjang itu juga terjadi banjir bandang yang menyebabkan ada sekitar 40 sampai 50 korban meninggal dunia. Walaupun sekarang masih dilakukan proses pencarian korban, karena korban tercatat menurut Kapolres Padang Panjang yang saya temui kemarin, itu baru sekitar 32 orang yang ditemukan, sementara jumlah korban yang diperkirakan ada di lokasi pada saat kejadian itu antara 40 sampai 50 orang. Mereka adalah orang-orang yang sedang beristirahat menunggu adanya pembersihan beberapa titik longsoran di kawasan Lembah Anai. Jadi mereka sedang berada di rest area itu sebelum akhirnya dihantam oleh banjir bandang yang dari perbukitan di seberangnya. Sehingga ini yang menyebabkan hampir seluruh bangunan rumah dan bangunan yang ada di sekitar itu rata dengan tanah. Proses pencarian masih dilakukan, walaupun begitu saya sudah tidak melihat lagi ada material longsoran yang memenuhi badan jalan, karena sudah semuanya sudah dibersihkan.
proses pencarian sekarang difokuskan di aliran sungai tersebut. Nah, kemarin sempat ditemukan satu jenazah lagi yang kemudian sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Proses pencarian di lokasi masih tetap dilakukan sampai benar-benar sudah dinyatakan sudah tidak ada lagi korban. Karena saya berada di lokasi, saya juga mencium ada bau-bau anyir begitu, yang itu mungkin menjadi perhatian juga oleh tim pencari, tim evakuasi Heranov. Khusus jalur Padang Bukit Tinggi yang memang menghubungkan Sumatera Barat hingga ke Riau itu, diperkirakan ini mungkin kemungkinan besar baru bisa digunakan itu sekitar 2 minggu ke depan. Itu pun penggunaannya dilakukan secara temporer, artinya ini untuk kebutuhan mendesak dan mungkin baru bisa digunakan satu arah atau hanya diperuntukkan untuk sepeda motor dulu. Sambil menunggu proses pengerjaan jalan yang benar-benar selesai, yang mungkin bisa memakan waktu antara 3 sampai 4 bulan ke depan, Herano. Jadi begitu. Baik, semoga banjir di Sumatera Barat bisa ditangani dengan baik, apalagi saya putra daerah Sumatera Barat tentu bersedih dengan bencana alam ini dan kita doakan semoga semua daerah bisa tertangani dengan baik, tidak hanya Sumbar tapi juga di Sumut dan juga Aceh. Selamat sore, Joni di Kambang, Sumatera Barat.